Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman dari kelas Manajemen Informatika Malam semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi, kuesioner dan dokumen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan pengumpulan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Kegiatan wawancara dapat dilakukan untuk berbagai tujuan oleh siapa saja, seperti jurnalis, peneliti, pencari kerja, dan sebagainya. Adapun tujuan dan fungsi dari wawancara tersebut yaitu yang pertama, memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, memperoleh data agar dapat mengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang ketiga, melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Merujuk pada tujuan-tujuan tersebut, maka dapat diartikan fungsi wawancara adalah guna mendapat informasi maupun data secara akurat, mendalam, objektif, sekaligus menjadi pelengkap informasi awal pewawancara. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari topik yang diangkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang observasi. Apa itu observasi? Observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penelitian. Klasifikasi observasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi eksperimental. Adapun fungsi dan tujuan dari observasi yaitu yang pertama, menggambarkan objek dan segala hal yang berhubungan melalui pengamatan panca indera. Pengamatan dengan panca indera harus didukung dengan teknik pengamatan lain, yaitu penggalian data akurat dari lapangan secara langsung. Yang kedua, mendapatkan kesimpulan. Objek yang telah diamati dalam waktu tertentu akan memberikan kesimpulan pengamatan. Kesimpulan disajikan dalam bentuk laporan yang bisa memberikan informasi atau bahan pembelajaran bagi pembaca. Yang ketiga, mendapatkan data dan informasi. Tujuan melakukan pengamatan untuk mendapatkan data atau informasi dari objek yang diamati. Data atau informasi bisa dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah. Karya yang sudah ditampilkan ke publik akan mendapatkan pujian atau kritik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari observasi. Kelebihan observasi tersebut adalah yang pertama, bisa mencatat perilaku pertumbuhan atau hal-hal terkait fenomena objek tatkala kejadian berlangsung. Yang kedua, bisa memperoleh data dari subjek secara langsung, baik komunikasi verbal atau tidak. Pengamatan pada anak-anak kecil lebih mudah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekurangan observasi ialah yang pertama, perlu waktu lama dalam melakukan pengamatan untuk kejadian atau peristiwa tertentu. Yang kedua, pengamatan fenomena berlangsung lebih lama dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Yang ketiga, kegiatan pengamatan bisa terganggu untuk kejadian, peristiwa, atau hal-hal yang bersifat pribadi. Misalnya, pengamatan perilaku anak yang mengalami masalah pertengkaran orang tua atau konflik tertentu.
Ranah pribadi merupakan kelemahan dari observasi sehingga kegiatan tidak bisa diamati secara maksimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kuesioner. Kuesioner adalah sebuah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. Nantinya data diolah dan disimpulkan menjadi hasil penelitian. Pada dasarnya, tujuan dan manfaat kuesioner adalah untuk mendapatkan sejumlah data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Umumnya, metode ini lebih banyak digunakan pada penelitian kuantitatif guna menguraikan hubungan antara variabel. Adapun jenis dari kuesioner tersebut, yang pertama kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner campuran. Kuesioner terbuka adalah kuesioner dengan jenis pertanyaan dan uraian. Kuesioner tertutup adalah pertanyaan yang diberikan ialah berupa pilihan ganda atau checklist. Dengan begitu, responden hanya dapat menjawab pertanyaan dengan hasil yang tersedia. Hasil kuesioner tertutup tergolong mudah dialah dan tak memakan banyak waktu. Yang ketiga, kuesioner campuran. Kuesioner campuran merupakan perpaduan antara tipe kuesioner terbuka dan tertutup. Selain berguna untuk memperoleh informasi mendalam, metode tersebut juga sekaligus memberikan sejumlah data berupa angka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu dokumen. Dokumen menurut bahasa Inggris berasal dari kata dokumen yang memiliki arti suatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan yang dipilih untuk dikumpulkan, disusun, dan disediakan atau untuk disebarkan. Dokumen ialah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak, yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Adapun jenis-jenis dari dokumen tersebut. Yang pertama yang berdasarkan kepentingannya, yaitu dokumen pribadi, dokumen niaga, dan dokumen pemerintah. Yang kedua, berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu dokumen literal di bidang perpustakaan, dokumen korporat di bidang permusiuman, dan dokumen privat di bidang kearsipan. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, yaitu dokumen dinamis dan statis. Yang ketiga, dokumen menurut sifatnya. Yang pertama, dokumen tekstual dan dokumen non-tekstual. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.